bersamaan dengan konsep mendadak Habib. Jadi banyak makam-makam palsu, makanya saya waktu itu bikin konsep apa? mendadak Habib dan makam-makam palsu. Di Jagakarsa ada 15 makam, di Lenteng Agung ada Syekh Zakaria, di Ciganjur sendiri ada 4, di rumah Abang ada catatan-catatannya ya? ada secara Nah, literasi. ini bisa dikomparasikan nanti. Di rumah Gus Dur, depan pekarangannya ada Syekh Abdurrahman, itu Gus Dur sendiri almarhum yang bicara. Ada seorang wali yang namanya sama dengan saya, depan rumahnya Syekh Abdurrahman, di seberangnya adalah lanjut. Ya artinya ini peluang. Ya. Tadi udah saya ketok tuh, maksud saya ketok artinya itu mungkin daya saya. Saya kepancing dengan Pak Nasir tadi, sehingga energinya mungkin saya. Akhirnya saya itu daya semangat. Sehingga ayolah, ada bapak nih. Ya ayo Pak, kita bangkitkan. Ya tadi kelompok satu budaya belum ada. Jadi kelompok sehingga nggak usah pusing-pusing lagi. Ya kecamatan. Saya mau taruh Pak Yasin. Seperti itu, Bung Panja, Bung Anton, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita semua, semangat kita semua, akhlak kita semua, budaya kita semua. Itu kita menyeimbangkan kondisi negara yang terpuruk ini. Tapi kita jangan terlena, jangan kegilas dengan situasi dia. Jadi nggak usah kita orang budaya. Karena kadang-kadang budaya itu terkendala juga Bang. Mengarusi budaya itu mempersatukan, merekatkan, jadi gontok-gontokan ya gitu. Nah jangan sampai kan. Keluar dari budaya tadi. Nah inilah salah satu tagline Yaspi. Kita pengen membuat bahasa Bang Nasir poros tengah lah ya. Poros tengah itu bukan berarti kita sebagai provokator, tapi kita pengen menjadi perekat buat semuanya. Karena memang budaya seperti itulah sebenarnya. Budaya dari kearifan ya. Jangan budaya itu sebenarnya sumber kehidupan. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan situasi kondisi apapun. Walaupun bom atom meledak lagi tidak ada masalah. Kalau orang budaya tidak ada masalah. Tetap berbudaya Bang ya. Iya. Fokus pada budi dan daya. Betul. Bagaimana dia berakhlak, tetap dia berkehidupan dan masih hidup. Dia melakukan sesuatu. Akhlaknya dia asli musik, dia mencoba terus. Kenapa tidak sih tidak hidup? Ya mungkin itu aja. Sekali lagi saya berharap ini menjadi sebuah corong, menjadi sebuah pertama pelopor untuk berdirinya program atau program apalah namanya kelompok sadar budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama punya kesadaran tadi dia bilang gitu. Kita semua yang duduk di sini punya kesadaran budaya yang luar biasa. Siang-siang jemur-jemuran mau ngobrol begini. Fungsinya satu, jadi corong itu tadi Bang Aziz. Jadi stimulan gitu kan. Jadi dorongan. Oke, langsung saja Bang Anto, mungkin dari pandangan Bang Anto saya mau tanya tentang bagaimana pentingnya membina anak-anak generasi ya, dari mulai dini sampai dengan remaja, sehingga dan apa saja 2 poin yang mungkin saya tanya, karena saya nggak pakai kertas nih Bang, saya lebih biasa diskusi ala pasar aja sebenarnya begini, karena biasanya lebih dapat sesuatu yang karena nggak ada beban gitu kan, nggak terlalu formal juga gitu. 2 poin itu saya tanya tentang bagaimana pentingnya membina generasi dengan harus berbudaya, dan apa yang bisa dilakukan dengan budaya Betawi menurut pandangan Mas Anto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya hari ini sebenarnya tadi nggak sengaja ya ada silaturahmi di sini sama Bang Panja, Bang Salvi sebagai pengurus Yaspi. Jadi dan saya juga gembira, bahagia juga bertemu dengan Pak Nasir, Pak Ajis, adik Sofian sebagai adik yang mengajar saya gitu di Pak Yasin sebagai pejabat budayaan. Nah, sebenarnya kalau diwakilkan sama Pak Smagoro, saya tidak
kenal ya di dinas. Jadi tadi yang Bang Nasir sudah sampaikan benar bahwa bisa punya energi sendiri di kebudayaan. Bahwa budaya itu apa, udah jelas kita disampaikan. Terus Bang Najis juga udah memberikan satu ide gitu. Bahwa di budaya. Oke, kita break sebentar ya. Dia akan pakai cara-cara yang rukun, yang damai gitu kan. Kalau orang dulu ini saya tahu dari engkong saya langsung ya, Kong Haji 10. Menurut catatan saya, Kong Haji 10, Kong Haji Golding, dan semua engkong-engkong kita yang dulu itu arifnya luar biasa. Bayangin bagaimana luar biasa orang-orang tua dulu. Itu anak segitu banyaknya ya. Ini saya cerita Kong Haji 10 aja. Kong Haji 10 punya anak tuh 11 satu bini kali 2 bini, dua-duanya bisa sama-sama segitu, 11 kurang lebih. Itu bisa luar biasa, terdidik, hidup, tanahnya banyak. Kenapa? Karena arif, bijaksana, nggak sembrono. Kalau orang punya kesadaran tentang itu, punya kesadaran tadi balik lagi, sadar, dia nggak akan gampang terkontaminasi. Itu pentingnya sadar budaya. Ya. Ini generasi-generasi kayak gini penting sampai ke teman-teman ya kan, pentingnya budaya apa, pentingnya apa ya kan, daripada dan kayak ala-ala Koreaan yang diuntungin siapa? Orang Korea. Betul nggak? Iya. Saya banyak tuh ketemu orang dandanan Korea di Jakarta Selatan belah mana gitu ya. Isinya homo semua. Bahkan saya pernah gerbek gitu. Pacoran itu viral itu, saya gerbek waktu itu. Ganteng-ganteng semua. Cakep-cakep, mentering-mentering, isinya bencong semua itu. Bayangin, itu rusak itu budaya kita tuh dari situ. Iya kan? Bayangin, emang itu budaya kita jadi bencong, saya tanya coba. Nah maka harus punya kesadaran. Kesadaran ini kadang-kadang memang nggak juga selalu dengan hal-hal yang halus, ngerti? Maka Islam mengenalkan Islam dan Betawi itu memahami dua hal dalam sebuah aspek kebiasaan amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang dengan ketegasan juga kita perlu gitu ya. Contoh kemarin kejadian di Dinas Kebudayaan tuh ya. Itu bagian daripada perjuangan kaum Betawi itu kemarin. Saya juga bagian daripada yang punya ponyokan juga di situ. Bukan saya benci Dinas Kebudayaan, bukan kita radikal, tapi kita mau membenahi karena kita sayang dan sadar bahwa rusaknya di mana nih konstelasi. Dan memang nggak banyak orang yang sadar, ya gitu. Jadi dan kadang-kadang kesadaran juga nggak bisa dipaksakan, betul ya Bang Ajis ya. Kita masih bisa si Bang Ajis nih sebenarnya. Bang aku juga sama kurang lebih sama kayak Bang Nasir. Iya. Nah, sebelumnya memang kalau kita nggak cuma sadar budaya aja ya, tapi juga harus bangga pada budaya kita. Dan di sini ada Bang Nasir, Bang Haji, saya juga Bang Lukuan, yang penting. Artinya dia sudah menjadi seorang budayawan Betawi. Bukan cuma masih sebagai orang Blantek tuh. Blantek doang orangnya memang dikenal orang Blantek sih di Jakarta. Tapi setelah Barta nggak ada Bang Nasir. Orang yang lain setelah Bang Nasir siapa? Bang Hasan misalnya. Di situ kemana lagi? Nggak tahu deh tuh kita kemana lagi. Iya, generasinya nggak ada. Bang Sofian yang mungkin juga nanti akan menjadi generasi budayawan Betawi gitu. Nah, di bangga terhadap budaya juga harus, dan dalam kebudayaan kita juga harus pegang namanya 3 pilar. Nggak cuma budayaan, tapi tadi udah disinggung sama Bang Ajis, ada parekraf di bidang pariwisata ekonomi kreatif. Satu lagi bidang pendidikan. Nah, 3 pilar ini harus kita pegang ini. Nanti Yasbi yang akan mengkrit ini supaya jangan kalau cuma budayanya aja, untuk di kebudayaannya aja, karena kebudayaan itu kan untuk produknya, tapi isinya mana? Ya edukasi di bidang pendidikan, edukasinya adalah di dinas pendidikan. Nah, untuk bagaimana untuk kita supaya bisa balance terhadap nilai jual
yang bisa kita jual, kita pasarkan, ya sama parekraf. Kalau kita semua berkutat di kebudayaan, ujung-ujungnya menunggu, menanti untuk kita bikin acara program pencairan yang sampai sebulan 2 bulan sampai kita udah gak punya uang. Jangan, ada parekraf yang kita bisa kita pegang gitu, kita rekrut, kita ambil, maksudnya biar dikolaborasikan gitu ya. Memang baca mungkin nanti di IASB ini menjadi satu acuan bahwa kita tidak cuma pada satu kebudayaan, kita orang budaya, tapi kita jangan sampai cuma di kebudayaannya aja, karena ada tadi 3 pilar yang harus kita rekrut lah, atau kita nanti kolaborasikan gitu. Nah jadi itu kalau dibilang nanti ya Bang Haji sudah sebenarnya kalau ngomongin seharusnya sudah pantas juga menjadi budayawan, dia udah kemana-mana tuh dari dulu ulet banget ya, ngesot kemana gue tahu lah gitu dari sini dari itu si Ajis tuh. Pokoknya dari lindung belum ada bulu sampai nggak ada bulu lagi. Iya. Nah cuma kan kalau dia masih diperkutat di budaya kan idealismenya aja. Karena dia ngomongin produknya aja, terus gimana gue pasarinnya nih, gimana orang tahu gue, gimana orang minta banyak yang pesen gue nih gitu. Nanti mantas lu sama Bang Nasir, nanti lu sama. Akhirnya itu cuma orang-orang budaya aja yang harus. Ya, kalau orang ngerti ya, kalau orang wisata, orang guru, nanti guru-guru nih, dinas pendidikan juga minta kita itu menjadi satu jalan, ini juga jalan terbuka buat kita semua. Nah untuk generasi muda itu saya agak memang konsen banget untuk generasi-generasi yang memang memprihatinkan adalah generasi-generasi budaya kita nih, apalagi lenong gitu. Sekarang teater, ngomongin teater tradisi, lenong ada sama, ada di topeng Belanteng, ada lenong ya. Kita ngomongin lenong sekarang, sanggar lenong siapa yang ada? Masih ada yang bertahan. Oh di situ ada, coba kita datengin. Mau latihan nggak? Nggak ada. Tapi pentas, gue kemarin di pentas orangnya mana? Orangnya dari situ, dari sono, dari sini, dari kabupaten semua, bukan ada sanggar pembinaannya. Ini nanti kalau ini memang urusannya nih orang kebudayaan, pembinaannya dia punya tanggung jawab betul. Bagaimana pembinaan SDM potensi generasi budaya. Kadang begini juga Bang Antum, perihal pembinaan ini kadang-kadang juga terjadi konslet saya bilang. Jadi pemerintah kadang-kadang juga punya ketersediaan, kita juga jangan salah paham juga, kita ngerongrong kadang-kadang gitu. Nah gitu, jadi ngerongrong juga budaya kagak bagus. Kayak orang tua kan udah jatahnya segitu ngejatain anak, kita di ngerongrong aja kayak gimana rasanya kan gitu. Jadi gitu. Ini makanya saya bilang IASB hadir untuk menyetel konstelasinya nih. Jadi arti kata pembinaan ini juga tolong dilurusin nanti Bang ya. Saya minta IASB nanti sebagai pejabat pamong budayanya dari kebudayaan dia bisa kita kolaborasi. Jadi ada regulasi tadi yang kasih ke kita, misalnya regulasi soal ini ada anggaran pembinaan nih kepada sanggar gitu. Jadi kalau latihan si pelatihnya juga udah ada kopi, udah ada apa. Ini dia masih ngeluarin lagi duitnya, sini juga. Gue udah guru ngajarin masih makan lucu udah masih nggak selesai kayak gitu kan. Nah ini IASB lah yang bisa membuat regulasi pembinaan mungkin dari budaya atau dinas kebudayaan masih belum ada acuan itu. Ya ada lembaga-lembaga kebudayaan Betawi atau lembaga-lembaga budaya Betawi yang banyak pun tidak ada yang memberikan atau mengacu pada regulasi pembinaan, nggak ada. Mereka masing-masing asik sama seremoninya aja, anggaran yang besar-besar itu juga nggak sampai ke sanggar-sanggar, nggak bisa itu. Ya di reformasi lagi
Kalau nggak bisa reformasi, revolusi aja sekarang. Pusing soalnya gitu. Kata Dr. Jali, cuma gitu-gitu aja mah nggak bisa revolusi. Iya, revolusi udah. Ya kalau mau berubah semua total, ya kita mau nggak usah. Makanya saya bilang babak baru budaya Betawi nggak salah Bang Anto ya. Ya, Karena memang harus ada pembaharuan. Cuma istilah babak baru kan halus gitu kan. Kalau bahasa Bang Anto revolusi itu kan ya. Mungkin segelintir orang atau kebanyakan orang bisa mikir radikal itu kan. Sebenarnya saya pemikiran gitu kan. Pemikiran cuma saya halusin aja dengan babak baru gitu kan. baru di dalamnya goyok-goyok di Padahal kanan kiri di babak belur gitu. perubahan yang signifikan gitu, yang jelas. Nah semuanya jelas. Apalagi kita sekarang udah punya Kementerian Kebudayaan sendiri. Kementerian Pendidikan ada, Kementerian Pariwisata ada, anggarannya gila-gila. Lihat dulu tapi kagak tahu. Sampai data abadi kebudayaan aja ada 4 triliun tapi dia nggak tahu. Iya, makanya Tapi ngomongin gitu kembali lagi. salah satu budaya kita yang jelek ini semua kita tahu lah ya, yaitu apa? Ngentit kalau kata betul. Tahu ngentit? Kalau kata orang-orang elit korupsi, koruptor. Jadi mental maling, mental copet, tukang belah. Ini kebanyakan di rumah di Indonesia ini banyak gitu. Bukan kita ngomongin Betawi aja Bang. Karena saya sendiri memang ngalamin seringkali dikorbanin malah kalau saya. Iya, kalau dari 4 triliun aja kita nggak usah minta ambil pokoknya, nggak bunganya aja diperbulan buat biaya pembinaan kita nggak habis itu. Tapi memang baru kemarin tuh Bang kan terjadi Bang. Itu pelaku budayanya langsung memang yang kita mungkin paham kemarin di dinas kebudayaan itu juga Ya, nggak sembarangan itu urusannya. artinya jadi nanti ya Tapi juga kita jangan terlalu nerobos itu ya, Iya. bisa nerobos untuk Iya. hal-hal yang seperti itu. Nah, jangan nanti, tapi ya kita percayakan misalnya Yasmin nerobos itu untuk memperbaiki regulasi, tapi jangan jadi mesti dapat duit banyak, dapat memang melalui Yasmin, Iya. jadi kayak lembaga budaya-budaya lain. Nah itu makanya saya demen. Jangan lah. jadi- Saya dari awal bilang Yasbi ini sama aja. Yasbi ini sistemnya ablak-ablakan. Kenapa? Trust open ledger. Sekarang nih era Bitcoin, kita tahu Bitcoin ya, mungkin kita dengar ya. Bitcoin ini kenapa dia mahal? Karena dia segitu terbukanya. Bank tertutup, dia ngablak. Siapapun lalu lintas keuangan orang bisa lihat di situ. Keuangan dia ke siapa? Orang lain bisa ngelihat transferan siapa ke siapa. Nah itu Yasbi pertama kali organisasi Betawi bukan hanya mengatakan, kita udah melakukan, bisa lihat di channel YouTube kita. Kenapa? Untuk menghindari fitnah-fitnah yang memang banyak noda-noda lembaga-lembaga Betawi yang atas nama Betawi kemarin-kemarin ini bahkan terlibat korupsi kemarin sama Pak Kadis yang lama nih, yang koruptor itu kan. Tapi juga pemerintah yang selaku birokrasi kedinasan kebudayaan, mohon izin ya Bapak ya, jangan takut juga Pak. Saya kemarin sama Pak Rusmantoro ketemu di Sudin, saya bilang jangan takut sama saya Pak, atau jangan gugup juga, kita justru pengen menjadi konstelasi. Kalau Bapak dalam keadaan baik-baik saja mah juga saya bakalan gimana-gimana, walaupun ngomongnya di situ saya rekam. jadi saya ini memang selain praktisi kebudayaan juga sebagai seorang pewarta, saya juga punya media, punya beberapa medsos yang memang saya kelola gitu, punya PT. Jadi banyak yang dari Betawi kita bisa lakukan sebetulnya, Abang Ponjang Jinyabar, yang bisa kita kolaborasikan tanpa harus nyopet hak orang lain tadi saya bilang. Ini kita ngadain di sini aja, itu dengan anggaran yang minim banget. Tadinya ada anggaran dari dinas, nggak ada dinas, kita jalanin memang. Ya, akan tetap ada nih diskusi gitu tuh, ngomong sama Povio, halo Povio. Betul Povio ya? Iya. Jadi jangan lantaran ada dinas, ini yang sering kali terjadi, saya bilang tadi, istilah pembinaan. Ini Bapak Ibu ngadain duit loh, berapa nih, kepentingan apa? Saya berbudaya Betawi dari dulu. Pertama kali saya, mungkin Bapak pernah dengar festival Betulangan, festival Betaro ya Pak. Saya dicurigain dulu mau nyalon RW, katanya mau nyalek. Padahal saya bilang di panggung-panggung itu saya nggak punya kepentingan apa-apa selain budaya saya harus lestari, dan saya memastikan budaya saya tetap lestari gitu.
Nah sekarang itu pengen ini berkembang dengan banyak hal ya, dengan kolaborasi dengan ini segala macam. Nah ini banyak memang konstelasi antara masyarakat dan pemerintah yang seringkali koslet. Ya kita nggak bisa salahin siapa kadang-kadang salah siapa, ini adalah negara, salah masyarakat, salah kita juga nunduk pemimpin kita bilang nggak salah juga gitu, karena memang itu bicara integritas, di sisi mana dia bisa kuat. Nah budaya tadi saya bilang budaya korupsi itu budaya yang jelek, jangan dibudayain. Kayak kemarin Bang Namin Sando ngomong di acara kita di Satu Babakan itu yang viral di TikTok itu kemarin. Ini bagian daripada budaya kita mesti kita hapus yang jelek-jelek, misalnya kayak ambekan, ya budaya gedegan, budaya ngegibah, yang begitu jangan dibudayain. Jadi budayain yang bagus-bagus aja, budaya sportif. Makanya saya mau bikin nanti tuh kayak di Jawa, kayak pencakdor tuh di Jawa. Insya Allah bulan Agustus depan udah siap itu, saya bikin gelanggangnya sendiri di satu tanah, ada tanah engkong kita sendiri di Petukangan. Saya mau pertama kali bikin, kita udah koordinasi dengan beberapa dinas-dinas yang terkait dengan olahraga dan kementerian, bahwa ini disupport luar biasa. Ini budaya-budaya sportif yang memang harus kita junjung. Bayangkan sadar budaya itu di daerah mana-mana sudah maju, Bapak Ibu. Misalnya horek, sound horek kita tahu ya, sound horek itu nggak ada anggaran dari mana-mana, sekali dia manggung sekantong kresek sekantong karung itu, karena dia berbudaya aja udah biasa begitu, dan itu positif menghibur orang kan gitu kan. Nah kita ini sama, ini berbudaya ini harus jadi kesadaran, jangan lagi kepentingan ya. Bahkan saya berapa kali melahirkan organisasi, tapi saya nggak pernah jadi apa-apa di situ, karena saya nggak punya kepentingan. Saya mau buktiin berapa kali, saya cukup menjadi pembawa, pendorong, stimulan, penarik kalau perlu gitu kan. Karena terkadang jabatan itu tidak penting, yang terpenting adalah bagaimana apa yang kita perbuat kan itu Bapak. Maka di sini sama-sama saya mau ajak, yuk kita sadar dan sama-sama punya rasa tanggung jawab yang sama tentang bagaimana melestarikan kebudayaan Betawi. Jika kita membahas sebuah gagasan di diskusi ini ya, kesadaran budaya, yang paling penting, basic saya perfilman, saya orang film. Kita harus sadar juga platform kita itu udah berbeda. Dulu panggung, Bapak dulu tampil di panggung. Sekarang ada, kita mengenal disrupsi teknologi. Itu perubahan yang kebetulan, nah ini mungkin dari mak saya juga. Saya sebagai konten kreator sekaligus saat ini jadi objek penelitian S3 salah satu dosen di KJ. Kita ngebahas tentang sebuah perubahan yang dimana bentuk inovasi Leno, seni pertunjukan Leno yang abang bilang tadi, kita harus inovasi, adaptasi ya. Nah dosen saya ini dengan saya sedang menggagas tentang Lenong virtual. Jadi dimana Lenong ini outputnya bukan hanya sekedar panggung, tapi kita coba beradaptasi dengan web streaming. Nah, itu pembaharuan yang kita lagi gagas. Nah kalau menurut saya disrupsi teknologi ini emang menarik ya, karena kita mengenali budaya bukan hanya lewat offline, tapi lebih dekat dari HP. Kita bisa mengenali budaya bahkan lebih dekat ya terhadap anak-anak, karena segmentasi penonton saya itu anak SD sama SMP. Emak saya juga HP heran tuh, kan lu sampai sekarang masih jomblo, perasaan yang nonton lu jutaan. Ya mak, yang nonton anak SD. Dan begitu Pak ya. Akan menariknya ketika kita ngebahas sebuah pelestarian budaya ya, kesadaran budaya. Kalau menurut saya itu, dulu saya skripsi tentang topeng Betawi, makanya saya dekat sama keluarga besar almarhum Adi Bokir, yang Susana, film Susana, Bapak Adi Mandra, itu saya dekat. Sampai nggak nyangka sekarang saya bantuin skripsi anaknya, si Tia itu yang cakep ya. Ini gitu ya. Sebegitunya ya, ketika kita konsen ke budaya, kita bisa bersilaturahmi ya. Dari proses skripsi saya melakukan penelitian sampai sekarang,
sampai bantu dosen Dan perlu dicatat dong ya. Ya. Abang di sini kakak saya bayar puluhan juta kan. Iya. Ini kalau tadi saya bilang kalau beliau nggak punya kesadaran budaya, saya nggak tahu bayar beliau pakai apa ini. Aduh, Kayak gitu. Gini bang, saya nggak nyangka bisa sampai detik sekarang ya. Bahkan saya kemarin, mohon maaf bukannya sombong, alhamdulillah anak Betawi diwakili oleh saya bisa perform di forum internasional, yaitu di TEDx. Karena setelah saya melihat di TEDx itu Jackma, ada Steve Jobs, saya ada di situ, dia mewakili anak Betawi. Tapi bentuk tanggung jawab ketika kita dulu titel saya satu, sarjana seni film. Saya bisa sampai sekarang karena topeng Betawi, maksudnya kebetawian. Ketika saya ada kesempatan berbagi sharing ilmu, itu suatu kewajiban bagi saya juga untuk bertanggung jawab. Karena saya bisa di sini karena Betawi juga. Nah, menariknya ketika saya S1 sampai sekarang kan saya melakukan penelitian melalui praktisi seni, akademisi, bahkan instansi terkait. Nah, saya melihat ada rumusan yang saya lihat tuh ketika kita melestarikan budaya ada 5 aspek yang harus bersinergi dan harmonis. Yang pertama itu ada praktisi seni, seperti bapak, abang, itu praktisi seni. Yang kedua ada akademisi. Akademisi itu peneliti, ya, budayawan, ahli-ahli itu yang kedua. Yang ketiga ada pemangku kebijakan seperti bapak, dinas kebudayaan, menteri kebudayaan. Yang keempat ada influencer, kayak saya, content creator, abang none, itu keempat. Yang kelima ada masyarakat. Nah, tapi setelah saya melakukan penelitian ke lapangan, LKB segala macam, ternyata ada gap nih, ada gap. Yang pertama, praktisi seni, ada gap di situ, belum paham tentang kemajuan teknologi yang sedang tren ya. Harus ada sebuah kesadaran, ternyata melestarikan budaya itu harus sinkron dengan teknologi yang sekarang. Nah, mohon maaf, bukan berarti menjustifikasi para seniman kudet ya, tapi memang kenyataannya harus ada pembimbingan itu Pak. Yang kedua itu akademisi. Oke, akademisi LKB melakukan penelitian, menulis buku, tapi kan tidak nyampe ke masyarakat. Itu gapnya tuh. Buku ada influencer, dijembatani ini. Yang ketiga pemerintah. Menurut saya gap pemerintah itu tidak terjun langsung kepada praktisi seni dan masyarakat. Nah ini alhamdulillah terjun langsung nih bang yang kedua. Iya. Tepuk tangan dulu buat beliau nih. Tepuk tangan. Bahkan insya Allah akan ngawal terus program-program kita yang tentunya organik ya. Karena bagaimana ke organik ini seminggu saya berasal ngobrol-ngobrol doang tadi saya bilang mau bikin jadi kolaborasi jadi gitu ya. Bahkan saya telepon Bang Sofwan itu hari Kamis ya. Itu belum tentu bisa datang. Tuh begitu. Karena kolaborasi itu. Lanjut Bang. Yang ketiga ini ya pemangku kebijakan tentunya observasi yang detail ya menurut saya. Karena yang saya merasakan langsung, mohon maaf Pak, ketika saya melihat para praktisi seni nangis depan saya. Wah, Ada yang nangis begitu Bang? ada, ya, Berarti bukan saya doang ngalamin ya. iya. Saya bukan nangis lagi tuh. Ada yang benar. Saya sedih ya ketika gimana seni ini dilestari dan untuk kesejahteraan praktisi seninya masih harus kita support. Nah, yang keempat influencer. Influencer ini menurut saya banyak influencer, bukan berarti saya yang paling benar ya. Karena ketika saya baru setahun bikin konten dan alhamdulillahnya nggak sangka bisa sampai sekarang ya. Karena saya punya mentor, senior-senior di KJ, dan juga kita punya fondasi tuh. Kita menuju kepada LKB, pada budayawan yang memang mempunyai potensi yang sangat luar biasa dan itu yang kita jadi pegangan gitu. Tapi kebanyakan para content creator tuh hanya sebatas entertain, tidak ada nilai edukasi yang lebihnya. Maksudnya mungkin udah mulai Kurang kesadaran ini ya. kurang kesadaran. Akhirnya jadi ditumpangin yang kagak-kagak gitu. Ya, ya Sekarang aku gitu. hanya hiburan ya, tapi Betul. alangkah baiknya sisi-sisi tradisi filosofi harus kita terapin juga di dia.
konten kita. Nah yang terakhir, yang kelima, yang tentunya menurut saya gapnya di sini kan sekarang kan era digital, banyak pengaruh-pengaruh budaya dari asing, ya tidak salah dia mempelajari budaya luar, kurang kesadaran. Nah, tentunya pengetahuan saya di Institut Seni Jakarta film, karena di membuat sebuah konten menurut saya seperti membuat film. Kalau di film kita ada namanya 5 tahap produksi: development, produksi, pasca produksi, dan distribusi dan eksebisi. Nah, saat membuat development itu kita membuat karakter, membuat cerita segala macam. Itu yang saya terapin di konten saya. Kenapa sih saya selalu pakai baju tangsi merah segala macam? Ini bentuk saya ingin menciptakan role model untuk anak-anak zaman sekarang. Bahasa ini ciri khas ya. Iya, sekaligus. Jadi ciri khas Bang Sofwan nih kan seperti ini. Kalau kita ingin melestarikan budaya, terus harus ada seseorang role modelnya. Contohnya kalau dulu ya, bahkan sampai sekarang kita mengenal Babe Benyamin, jadi role model anak-anak sekarang. Salah satunya saya, sehingga penampilan ataupun gaya komedinya meniru beliau. Nah, itu kan sekarang tuh harus ada. Nah, saya coba menciptakan karakter yang konten saya. Semoga anak-anak zaman sekarang itu tergerak untuk setidaknya sadar terhadap, karena ketika kita membahas Betawi, kalau menurut saya Betawi lebih dari suku. Betawi itu ruang budaya. Jadi siapapun yang ada di Betawi, nah, itu bisa dibilang dia anak Betawi. Jadi tidak menutup kemungkinan orang dengan suku yang berbeda untuk ayo kita belajar budaya. Dan kita, karena ketika saya belajar tentang budaya Betawi, banyak nilai-nilai keharmonisan di situ. Contohnya kayak pakaian pengantin Betawi, di situ ada arak, ada budaya Cina juga yang berbaur. Ketika misalkan budaya Cina diulangi, oh itu bukan Betawi itu mah. Iya, nah itu kita pun begitu, ketika bentuk sinergitas, harmoni itu melekat di budaya kita. Jangan sampai terpecah belah, itu sih. Terima kasih, Bang Kaca. Ada lagi? Dari Pak Kasudin mohon permohonan maaf tidak bisa hadir karena tadi beliau sudah ada acara di wali kota. Siap, makasih. Pak Dewan Bekot. Nah, dari saya sih cuma gimana ya, saya di Jagakarsa baru 4 tahun sih. 4 tahun sebelum di kebudayaan, emang dulunya di pariwisata. Kita tahu dulu kan namanya Disparbud. Nah, dari Disparbud itu 2015 kebudayaan Betawi baru diakui pemerintah, karena baru keluar itu perdanya 2015. Nah, dari situ 2015 baru dah kebudayaan Betawi baru diangkat gitu. Dan tapi itu pun juga tidak kayak sekarang. Nah, pas 2020 Parbud cerai, ya, bukan bisa dah cerai gitu. Pariwisata sendiri, jadi parekraf, budaya sendiri. Nah, pas kebudayaan bisa, baru dah diangkat ya kan Pak Hadis. Baru kebudayaan baru meningkat benar-benar gitu. Adanya Tanjito semua, terus ada palang pintu, ada hadroh. Nah, terutama ini baru belum lama ini Pak, suku dinas kebudayaan mengadakan kegiatan di ruang pabrik. Di ruang pabrik di 64 Petra. Mungkin di Patras ada juga kan. Nah, di Jagakarsa juga saya mantau itu satu-satu Bang semua Petra. Ya alhamdulillah dari warga setempat itu pada antusias, apalagi dari penari yang paling banyak, nari sama silat juga ada. Ya alhamdulillah warganya itu minat sekali. Kita tiap tahun mengadakan kegiatan itu untuk pembinaan di ruang pabrik untuk anak-anak, biar
Ya kalau anak-anak kan jangan dipaksa. Biar dia liatin dulu, dia suka, dia senang, baru. Nah akhirnya kan pada belajar sama setelah pembinaan dari kita, akhirnya pada masing-masing dengan sana ikut latihan sama penari-penari itu, sama pelatih-pelatih itu. Nah saya juga pengen nih Bang, kalau bisa dari Yaspi audiensi atau ke dinas atau ke mana, angkatlah apa namanya situs di Jagakarsa ini. Saya bukan orang Jagakarsa, orang Depok, tapi saya tanya, ya maaf gitu, Bang, kalau makam Jagakarsa di mana sih? Emang ada Pak? Nah, tuh. Dia bilang orang Jagakarsa sendiri makam Jagakarsa nggak tahu di mana. Di mana Iya. makam Jagakarsa? Di mana? Saya sendiri belum pernah ya. Samping sekolahan, Ada di mana? samping sekolahan itu, Jalan Belimbing. Ya di Jalan Belimbing dalam. Nah, itu salah satu katanya Pak Haji Matamin, itu salah satu apa namanya pendiri wilayah Jagakarsa. Dia dengan ada 4 itunya pengikutnya, Nyiros Kembang, Pangeran Jakaria, sama yang di Mbah Lontar ya Mbak Lontar. sama Syekh Jalil, Nah, Syekh Abdurrahman, ya sama yang di itu Pasar Minggu. Pasar Minggu, yang di dalam. Wiragwana, Itu. Pejaten, Ya, saya Wiraguna. pengen gitu sekali-kali gitu, biarpun saya bukan orang sama Jagakarsa. satu Ragunan, di Ragunan, di makam Mbah Ragunan ada. Ah itu ya yang di ini Pejaten. Dia tengah Kampung Kandang ada. Kampung Kandang. Itu. Apal bener nih Bang Gil ya, Bang Gil luar Ya, biasa. karena motong sebentar, Ya. biar enak obrolan ya. Dia digital platform untuk global budaya Nusantara, namanya Budayantara TV. Insya Allah hari kebudayaan nasional kita launching. Kita sudah Pak Menteri dan negara. Di sini saya mau bilang, sebenarnya 2 tahun lalu saya sudah melahirkan, yang paling tahu sudah tahu, Ciganjur Heritage Foundation. Itu adalah foundation yang menjaga warisan budaya di Jakarta dan Indonesia. Saya berangkatnya dari Ciganjur, kenapa? Karena waktu saya mau lahirkan yayasan itu, saya mendaftar ke teman-teman Defense Heritage Internasional. Saya mau bikin nama Jagakarsa Heritage Foundation, diketawain. Lah Jagakarsa gak ngetop. Internasional taunya Ciganjur. Karena Gus Dur sudah bawa nama Ciganjur ke tingkat internasional. Iya betul. Kenapa nggak ganti nama Ciganjur? Karena mumpung waktu itu notarisnya belum diteken, saya rubah. Saya rubahlah namanya Ciganjur Heritage Foundation. Syariatnya di jalan asli, pembinanya One Rocket, Haji Rocket Kiman. Itulah saya berdua merintis yayasan itu karena beliau tarikannya ke Mbah Lontar, Syekh Raden Muhammad di asli. Ya, Mesti yang digarap itu. terus tuh Bang ya, digarap, digalakin terus tuh. Itu lahir bersamaan dengan konsep mendadak Habib. Jadi banyak makam-makam palsu, makanya saya waktu itu bikin Konsep apa? mendadak Habib dan makam-makam palsu. Jadi saya menjaga warisan budaya yang makam-makam leluhur kita, pendiri-pendiri Nusantara ini, khususnya di Jakarta, dijaga jangan sampai ada tiba-tiba ada makam-makam keramat yang tidak ada silsilahnya gitu. Nggak ada asal usulnya ya, Nah, asal di- ngetop aja gitu ya. Di Jagakarsa ada 15 makam, di Lenteng Agung ada Syekh Jakaria, Ya. di Ciganjur sendiri ada 4, di rumah Abang ada catatan-catatannya ya? Ada secara Nah, literasi. ini bisa dikomparasikan nanti. Di rumah Gus Dur depan pekarangannya ada Syekh Abdurrahman, itu Gus Dur sendiri almarhum yang bicara. Ada Ustaz Wali yang namanya sama dengan saya, depan rumahnya Syekh Abdurrahman, di seberangnya adalah Syekh Mbah Kumpi atau Mbah Syekh Jalil, atau orang-orang Ciganjur bilang Jalal Mbah di Kumpi, Mbah Kumpi. Mbak Bumpi. Ya makanya di seberang turunan Warung Silah. Nah kalau di asli sendiri ada Raden Muhammad, itu tarikannya adalah ke Sunan Gunung Jati. Itu empat wali itu menjaga amanah dari Sunan Gunung Jati untuk membuat tata kota dan perairan di wilayah Jagakarsa dan Batavia. Iya. Karena itu adalah tarikannya langsung ke Banten, ke Sultan Hasanuddin. Nah, jadi memang saya berpikir Jagakarsa ini adalah kampung wali. Betul iya Pak. Di maju dikit kampung di
Kampung Kandang ada Syekh juga, di Ragunan juga, sampai lebar dikit ke Kuningan Timur ada Pangeran Kuningan. Itu semuanya masih satu mimpi di bawah amanat Sunan Gunung Jati untuk menjaga wilayah Batavia. Batavia khususnya gitu. Jadi Ciganjur memang fokusnya kepada warisan budaya. Nah, kenapa saya kemarin ini sudah kontak ke teman Defense Heritage Internasional, memang sudah diakui gitu. Cuma saya lagi menjaga rohnya aja gitu. Jadi antara budaya sama leluhur dan kekuatan warisan budaya bukan benda harus saling beriringan gitu. Supaya ya tadi bilang makam Jagaraksa di mana ya adanya kan orang nggak tahu. Tahu emang. Dan orang Jagaraksa ini nggak tahu kenapa ini jalan Jagakarsa sebenarnya Jagaraksa kan. Ya dulunya Jagaraksa. Nah, kalau ada di pesantren Al-Mawadah itu ada wali juga gitu lah. Ada dua makam wali dan itu adalah pembuka jalur sungai di Ciliwung gitu. Jadi sebenarnya saya lagi lihat literasinya keren banget gitu. Ternyata Jagakarsa ini memang kenapa dipilih para wali sebagai tempat transit gitu. Ada Mbak Roswangi, ada Jagaraksa, ada Jakaria. Kenapa dia milihnya? Kenapa wali-wali dulu transitnya di Jagakarsa sebagai tempat buat berjuang gitu. Nah, karena ya tanah ini memang kampung wali gitu. Nah, itu aja sih. Dan ini kalau kita sambung ke konteks sadar budaya, ya akhirnya keluar budaya-budaya baru yang sebenarnya balik lagi ke kekuatan luhur juga gitu. Dan kenapa Bang Panca sendiri harus berkorban dan harus ya memang udah petuanya gitu loh. Jadi dia nggak bisa ngindar gitu. Leluhurnya udah nyuruh dia udah. Itu nggak bisa pilih-pilih gitu. Jadi Ya udah warisan nih Pak. Kalau kata bapak saya itu kuyuban bang. iya. Dan Iya. kenapa saya Tapi juga sadar ya. iya. Dan dia Kesurupan tapi sadar. biasa berapa keturunan ke bawah itu harus ada jadi brand ambasadornya gitu, ada meneruskan semua pikiran-pikiran itu dalam bentuk. Karena memang Betawi ini Betawi itu luar biasa sebenarnya kalau kita kaji bang ya. Tapi ini akan nanti kita sampaikan di ruang-ruang yang tentunya masih sangat banyak ya, ruang-ruang dakwah kita nih bang, dakwah budaya ya. Karena tadi kita balik lagi PR kita ini memang menjadi tanggung jawab dan harus menjadi kesadaran bersama gitu. Nggak bisa memang selesai hari ini besok begini segala macam. Proses memang yang panjang dan yang terpenting adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang sadar gitu ya bang. Dan budaya Betawi pakainya kan untuk hajatan sama kepentingan politik praktis. Nah Kalau itu kepentingan bisa kampanye sama kepentingan pemilu, semua orang bersandar kepada budaya Betawi. itu dia. Sama kemudian dipakai buat kendaraan aja. Betul. Begitu selesai sudah semua urusan. Betul. Nggak ada. Kalau udah selesai nggak ada. Ya, biasanya penyakit amnesia keluar gitu. Betul. Itu Yang aja nggak sih. berpolitik nggak salah sih bang ya. Ya. Tapi yang salah adalah ketika budaya ini hilang kearifannya, itu jadi seringkali lupa, tadi saya bilang tidak sadar bahwa akhirnya gara-gara politik tertentu kemarin dukung Jokowi, Prabowonya udah baikan sekarang berantemnya bisa sampai 10 tahun itu laten. Ngapain gitu kan? Padahal gara-gara apa sih? Itu kan nggak sadar ya, saya bilang tadi makanya pentingnya kesadaran tuh kan. Dan urusan budaya biasanya kalahnya dengan kampung tengah. Betul. Kalau urusan kampung tengah udah selesai semua dah. Makanya istilah Bang Nasir nih Bang, ini jadi tagline kita bersama nih, keren. Artinya jadi satu pacuan kita bersama. Kita nih harus jadi yang hari ini harus jadi penggerak poros tengah. Bagaimana yang udah banyak, kita harus jujur bahwa hari ini Betawi terkotak-kotak. Jujur, kita harus jujur sama diri kita sendiri bahwa kita sebagai orang Betawi, bukan hanya Betawi, masyarakat terkotak-kotak. Karena tadi hilang kesadaran sama kendali itu tadi. Dan semua sibuk ke konsep dana hibah aja. Nah, itu Berangkat baca dana hibah, lupa mengatur semua. itu dia. Jadi urusannya ada versi satu. Jadi ngeliat. Berebut Setiap- 8 miliar ya. Setiap organisasi lembaga Betawi selalu ada versi 2, versi 3. Ya karena urusannya ke kampung tengah lagi. Ke anggaran dana hibah, yang akhirnya mereka menggunakan kesadaran untuk membangun dan membangkitkan budaya itu secara ikhlas gitu. Betul. Dan Betul. saya memang bukan orang Betawi gitu, tapi saya anak Betawi. Karena saya lahir di Betawi gitu. Udah Betawi itu. Udah anak Betawi saya. Betawi banget malah Bang. Sama. Saya juga anak Betawi, bukan Bukan Betawi. Makanya tadi saya buka Bang bahwa, lahiran Betawi ya. bahwa kita ini
Jangan lagi terjebak dengan dogma, pragmatisme atau apapun sebagainya istilah itu yang menjebak kita dengan debat-debatable. Gua kan bukan Betawi asli, gua mau melestarikan budaya Betawi kan ada yang begini ada yang enggak. Itu udah harus selesai itu. Karena kalau kagak budaya ini nggak akan sampai. Kita lihat di Bali itu bagaimana setiap jengkal tanah itu budaya Bali itu ditonton ya. Dan ditonton itu apa ya? Saya pernah satu kalinya itu tahun 2019. Memang sengaja untuk eksplisit dan melihat situasi budaya di sana. Sebenarnya ternyata kesadaran di sana ini luar biasa, Bang. Mereka ini kalau orang sana udah bukan lagi berbudaya, kesurupan budaya kita. Jadi mereka ini nggak ngandelin anggaran pemerintah, nggak apa. Pemerintah ini perhatian sebatas adanya pecalang. Pecalang itu gajinya nggak gede, sama PPSU aja gedean PPSU, tapi kesadaran dia bagaimana bisa ada di situ. Ya kira-kira itu aja mungkin Bang ya. Oke, siap. Oke, siap ya. Sadar budaya.